Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Firdaus akan mempresentasikan final project saya, desain UI UX Sistem Inventory Stok Ikan Hias pada Toko Darani Bengkalis, mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer dengan dosen pengampu Pak Kasmawi MKOM. Latar belakang sistem. Ikan hias adalah jenis ikan yang berhabitat di air tawar maupun di laut, yang dipelihara sebagai penghias untuk memperindah taman atau ruangan. Kehadiran ikan hias di dalam rumah dapat menjadi salah satu alternatif hiburan di tengah aktivitas yang padat. Ikan-ikan hias ini banyak sekali dibeli terutama dari segi warna, ukuran, dan keserasiannya. Oleh karena itu, toko ikan hias Darani yang bergerak dalam bidang penjualan berupa ikan hias seringkali mengalami tantangan seperti ketidakakuratan data stok, kesulitan dalam pelacakan ikan yang terjual, dan manajemen persediaan yang tidak efisien. Hal ini dapat menyebabkan kerugian finansial dan ketidakpuasan terhadap pelanggan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diusulkanlah perancangan sistem inventory stok ikan hias berbasis website. Sistem inventory stok ikan hias ini menawarkan solusi efektif untuk masalah penjualan ikan dengan menyediakan cara yang terstruktur dan efisien untuk mengelola stok. Dengan adanya sistem ini, pemilik toko dapat memantau jumlah ikan yang tersedia, mengatur pemesanan ulang secara otomatis, dan menghindari kekurangan atau kelebihan stok yang dapat merugikan penjualan. Dengan inventory yang akurat dan up-to-date, pemilik toko dapat memastikan bahwa ikan hias selalu tersedia untuk pelanggan, peningkatan kepuasan pelanggan, dan potensi penjualan. Tujuan Tujuan dari sistem ini membantu pemilik toko untuk secara tepat waktu memantau, mengelola, dan mengoptimalkan stok ikan hias yang mereka miliki. Nah, untuk manfaat, sistem ini membantu pemantauan stok yang lebih akurat dan real-time. Pemilik toko dapat mengelola persediaan dengan lebih efisien dengan data yang terperinci, bisa menghindari kekurangan yang mengganggu ketersediaan ikan, memberikan keuntungan dalam hal analisis dan pengambilan keputusan. Karena data yang dimiliki terkumpul secara teratur, pemilik toko bisa memprediksi permintaan di masa yang akan datang. Landasan teori. Landasan teori yang saya gunakan di sini ada pengertian dari interaksi manusia dan komputer atau disingkat dengan IMK. IMK adalah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan manusia dan komputer yang di dalamnya meliputi perencanaan, evaluasi, dan implementasi user interface atau antarmuka atau tampilan pengguna supaya lebih mudah digunakan oleh manusia. Information Security and HCI. Information Security atau yang biasa disebut juga dengan InfoSec adalah proses dan perangkatan yang didesain untuk melindungi informasi penting dan rahasia suatu bisnis dari terjadinya modifikasi dan kerusakan. HCI as Guidelines. Pedoman HCI adalah seperangkat prinsip dan rekomendasi yang membantu dalam merancang antarmuka pengguna yang baik dan pengalaman pengguna yang memuaskan. Apa itu UI UX? UI atau User Interface merujuk pada tampilan dan interaksi antarmuka pengguna. UX atau User Experience mengacu pada keseluruhan pengalaman yang dialami pengguna saat berinteraksi dengan produk atau layanan. Desain proses adalah serangkaian langkah yang diikuti untuk perancangan termuka atau pengalaman pengguna yang baik. Prototype adalah versi awal atau representasi kasar dari antarmuka atau pengalaman pengguna yang akan dibuat. User flow. Adapun user flow dari sistem saya yaitu pertama dia memasuki aplikasi, kemudian melakukan login. Jika dia belum punya akun, maka dia harus melakukan registrasi terlebih dahulu dengan mengisi form registrasi yang telah disediakan dan menginput berdasarkan form yang telah disediakan tadi. Setelah melakukan registrasi, melakukan login dengan menginput username dan password yang telah diisi dari form registrasi tadi. Setelah dia berhasil melakukan login, akan ditujukan ke halaman beranda. Nah, di halaman beranda terdapat menu kelola produk, cari produk, laporan barang masuk dan keluar, dan laporan penjualan beserta logout. Nah, di dalam kelola produk, di sini pemilik toko atau usernya bisa melihat data ikan yang ada. Di situ juga bisa melakukan tambah, ubah, dan hapus data yang ada. Selanjutnya cari produk ikan hias. Nah, di sini mencari produk ikan hias. Di situ dengan memasukkan kata kunci, lalu kemudian dia mengklik cari dan akan menampilkan data ikan yang dicari. Nah, kelola barang masuk dan keluar. Nah, di dalam kelola barang masuk dan keluar ini terbagi dua bagian, yaitu barang masuk dan barang keluar. Nah, di barang masuk,
bisa melihat barang masuk dari data ikan hias ini. Di situ juga bisa melakukan tambah, ubah, dan hapus. Begitu pula dengan barang keluar. Nah, di sini selanjutnya laporan penjualan ikan hias. Di sini di laporan penjualan ikan hias ini di situ difungsikan untuk mencetak laporan dari hasil penjualan ikan hias atau dari barang keluar atau juga barang masuk. Nah, setelah itu ada menu logout. Di sini menu logout digunakan ketika si user selesai menggunakan aplikasi, maka tombol logout itulah berfungsi sebagai berakhirnya dari pekerjaan sistem atau keluar dari sistem. Wireframe. Di sini ada tiga, yaitu low fidelity, mid fidelity, dan high fidelity. Low fidelity adalah membuat wireframe atau sketsa awal dengan menggunakan pendekatan low fidelity. Mid fidelity adalah langkah berikutnya dalam prototyping lebih detail dibandingkan low fidelity tadi, tapi belum sepenuhnya terwujud secara visual. Selanjutnya, high fidelity adalah representasi detail dan realitas dari desain akhir sebuah halaman atau antarmuka pengguna. Ini mencakup elemen desain lengkap seperti warna, tipografi, gambar, dan interaksi yang spesifik. Nah, di sini saya menampilkan wireframe low fidelity saya. Di situ ada low fidelity terkait halaman login, data ikan, tambah, menambah data produk, mengubah, juga menghapus. Wireframe mid fidelity. Nah, di sini saya menggunakan mockup. Desain yang saya buat yaitu dari halaman login, halaman beranda, dan juga halaman data barang. Di situ juga ada aksi atau proses dalam tambah data produk dan juga edit data produk. Nah, selanjutnya saya akan masuki hasil desain dan pembahasan Figma. Baiklah, di sini saya sudah membuka aplikasi Figma. Pertama, di sini saya akan membahas terkait font. Nah, font yang saya gunakan ada dua, yaitu font berjeniskan Poppins dan juga Fatwa One. Nah, untuk ukuran saya menggunakan 20 untuk judul, 18 untuk subjudul, 16 untuk button, 16 untuk button, dan 14 untuk teks isi. UX Law. Di sini saya ada 8 pilihan, yaitu ada menu beranda, data barang, data supplier, data barang masuk, data barang keluar, laporan barang masuk, dan laporan barang keluar, serta logout. Nah, hukum fits. Waktu yang diperlukan menuju target, misalnya ketika login. Nah, di sini berada di kanan atau di tengah-tengah form, memudahkan pengguna ketika menekan tombol login. Begitu pula pada tambah data, berada di pojok kanan atas. Untuk hapus juga ada di sebelah kanan masing-masing dari data. Begitu juga untuk update-nya. Nah, ketika button juga, batal itu berada di kiri dan simpan juga berada di kanan. Selanjutnya masuki hukum kedekatan. Di sini saya ada pengelompokan pada halaman home. Nah, di sini ada ucapan selamat. Yang keduanya itu ada grafik. Dan ketiga, gambar ikan yang tersedia. Hukum Miller. Di sini saya menerapkan 7 atau 8 komponen atau 7 8 menu untuk mempermudah manusia dalam mengingat. Pertama ada beranda, data barang, data supplier, data barang masuk, barang keluar, barang masuk,
dan laporan barang keluar serta logout. Untuk halaman homepage-nya ini ada terdiri dari logo, judul sistem, sidebar-nya, ada list untuk menutup sidebar, ada form pencarian, akun, notifikasi, ucapan selamat, grafik, dan konten ikannya. Untuk penggunaan spasi, di sini antara gambar dengan gambar sebelahnya itu menggunakan jarak 49,41. Antara menu dengan menu lainnya itu berjarak 43,87. Antara grafik dengan ucapan selamat ini berjarakkan 52. Selanjutnya navigasi. Navigasi saya itu menggunakan sidebar. Nah, di sidebar ini berisikan dengan logo sistem saya, judul sistem, ada menu beranda, data barang, data supplier, sampai ke logout. Untuk scroll, ini pada ada gambar ikan ini saya menggunakan, dia bisa digeser ke kiri dan ke kanan. Nah, untuk scroll. Adapun yang digeser ke bawah dan ke atas itu ada di data barang, data supplier, data barang masuk, data barang keluar, laporan barang masuk, laporan barang keluar. Nah, untuk penggunaan links, nah ketika diklik icon ini akan kembali ke halaman utamanya. Ketika diklik data barang akan tampil ke halaman data barang. Ketika diklik data supplier akan ke data supplier. Jika jika kita ingin menambah data supplier, klik ikon tambah. Di sini kita mengisikan dengan form yang telah ada. Nah, misalnya sudah diisi dengan nomor HP-nya, nama, dan data lainnya. Kita klik simpan. Kemudian linknya akan menautkan ke pengingat. Apakah Anda yakin untuk menyimpan perubahan? Kita klik ya, maka tambah data sukses dan akan kembali ke data supplier tadi. Nah, untuk halaman kontennya itu, halaman konten saya ini adalah gambar ikan. Untuk pencarian, misalnya di sini saya ingin mencari terkait data barang. Di sini dengan memasukkan kata kunci produk. Misalnya kita mencari ikan cupang halmon, kita search, maka akan menampilkan data barang yang akan dicari, ikan cupang halmon. Dengan statusnya habis. Setelah dari hasil desain dan pembahasan Figma, selanjutnya hasil evaluasi UI UX. Di sini saya telah menyediakan daftar pertanyaan, banyak 10 daftar pertanyaan yang akan disebarkan oleh ke 9 responden saya. Di sini responden saya ada 9 orang dengan masing-masing menjawab 10 pertanyaan itu. Nah, di sini adalah data terkait rata-rata keseluruhan jumlahnya adalah 4,0%. Nah, kesimpulan dari sistem inventory stok ikan hias yang dibangun ini dapat mempermudah dalam proses pendataan barang masuk dan keluar. Sudah tertata di sistem sehingga lebih mudah dalam pencarian data yang diperlukan. Dan dengan adanya sistem inventory ini dapat mengurangi pemakaian kertas yang berlebih. Sistem informasi inventory yang dibangun juga dapat mendata barang masuk dan keluar yang sudah terkomputerisasi dengan adanya laporan. Dapat mengetahui dan memberikan sistem informasi yang cepat, tepat, dan akurat setiap harinya. Sekian dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.